Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Renaldi Yuliantenu dengan NIM 195214097. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu materi tentang bahan bakar padat. Pada saat ini, perkembangan dunia industri sangat pesat, terutama industri produk berat, seperti besi. Dalam proses pembuatannya, akan diperlukan bahan yang dapat menghasilkan energi untuk mengolah bahan yang akan diproduksi. Salah satu sumber energi yang biasa digunakan adalah bahan bakar padat. Pengertian bahan bakar padat sendiri, bahan bakar yang memiliki sifat keras dan strukturnya sangat rapat. Bahan bakar padat itu tersusun dari komponen-komponen yang dapat terbakar, yaitu komponen yang mengandung unsur C, H, dan S. Ketiga unsur ini apabila terbakar akan membentuk gas, biasa disebut dengan BTG atau VCM, Volatile Combustible Matter. Contoh bahan bakar padat sendiri dapat dari tanaman seperti batang tebu, sekam, dan contoh yang lain adalah batu bara. Batu bara dapat didefinisikan sebagai batuan sedimen yang terbentuk dari dekomposisi tumpukan tanaman selama kira-kira 300 juta tahun. Dekomposisi tanaman ini terjadi karena proses biologi dengan mikroba, di mana banyak oksigen dalam selulosa diubah menjadi karbon dioksida dan air. Perubahan yang terjadi dalam kandungan bahan tersebut disebabkan oleh adanya tekanan, pemanasan yang kemudian membentuk lapisan tebal sebagai akibat pengaruh panas bumi dalam jangka waktu berjuta-juta tahun, sehingga lapisan tersebut akhirnya memadat dan mengeras. Berdasarkan kualitasnya, batu bara memiliki kelas. Semakin tinggi kualitas batu bara, maka kadar karbon akan meningkat, sedangkan hidrogen dan oksigen akan berkurang. Berikut adalah spesifikasi bahan bakar batu bara. Dikutip dari PT Krakatau Steel. Dari tabel spesifikasi sebelumnya, salah satu spesifikasi dari batu bara yang paling memiliki nilai jual adalah nilai kalor atau heating value. Nilai kalor dapat dinyatakan dalam higher
heating value dan lower heating value. Higher heating value adalah panas yang dilepaskan selama proses pembakaran. Sedangkan lower heating value adalah energi yang diperlukan untuk menguapkan air. Nilai kalor dapat diukur memakai kalorimeter. Nilai kalor atau heating value juga sering disebut panas pembakaran, yaitu energi yang dilepaskan saat pembakaran biomasa secara sempurna, dan stoichiometric. Selanjutnya akan dibahas unsur dalam batu bara. Jenis batu bara ini juga diklasifikasikan menurut kandungan setiap unsur yang terdapat pada batu bara. Unsur-unsur yang terdapat pada batu bara yaitu karbon, sulfur, hidrogen, air, nitrogen, serta as. As adalah material sisa dari proses pembakaran batu bara. Terbagi menjadi dua, ada fly ash dan bottom ash. Perbedaannya, bottom ash memiliki ukuran yang lebih besar dari fly ash yang berukuran lebih halus. Beberapa unsur dalam kandungan batu bara memiliki output yang negatif terhadap lingkungan. Untuk unsur as sendiri dapat mencemari perairan, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan PLTU umumnya terletak di wilayah pesisir, sehingga biota air dan masyarakat sekitar dapat terkena dampaknya jika as tidak dikelola secara tepat. Proses di mana emisi ini berbahaya sendiri itu disebabkan oleh proses pembakaran bahan bakar batu bara dengan CO2, juga ada udara. Batu bara di Indonesia sendiri cukup punya potensi. Indonesia adalah eksportir batu bara terbesar di dunia, bersaing dengan Australia. Batu bara melimpah tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Cadangan batu bara Indonesia adalah 37 miliar ton. Untuk pemanfaatannya itu rata-rata hanya untuk PLTU. Lalu untuk pemrosesan batu bara sendiri, proses pengolahan batu bara itu dimulai dengan tahap eksplorasi, di mana pada tahap ini para ahli geologi melakukan survei dan pengeboran untuk mengidentifikasi lokasi dan kualitas cadangan batu bara. Data yang diperoleh akan digunakan untuk membuat perencanaan tambang yang matang, termasuk menentukan metode penambangan yang paling efisien dan aman. Lalu tahap selanjutnya setelah eksplorasi adalah pembukaan lahan. Jadi setelah perencanaan selesai, tahap selanjutnya adalah area yang akan ditambang akan dibersihkan
dari vegetasi dan lapisan tanah atas. Proses ini melibatkan penggunaan alat berat seperti bulldozer dan ekskavator. Lalu pada tahap selanjutnya adalah penambangan. Ada dua metode proses penambangan. Batubara, yaitu yang pertama adalah tambang terbuka, di mana metode ini digunakan jika lapisan batubara terletak dekat dengan permukaan tanah. Lapisan tanah atas akan dikupas untuk mengakses batubara. Metode yang kedua adalah tambang bawah tanah. Metode ini digunakan jika lapisan batubara terletak jauh di bawah permukaan tanah. Jadi terowongan akan dibangun untuk mencapai lapisan batubara. Lalu lanjut ke tahap berikutnya setelah penambangan adalah pengangkutan. Jadi setelah batubara diekstrak, batubara akan diangkut ke tempat pengolahan. Proses pengangkutan ini melibatkan penggunaan truk-truk besar atau kereta api. Tahap selanjutnya adalah pengolahan. Di tempat pengolahan, batubara akan dibersihkan dari kotoran dan batuan lainnya. Batubara juga akan dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah digunakan. Tahap yang selanjutnya adalah pengiriman. Batubara yang telah diolah akan dikirim ke konsumen seperti pembangkit listrik atau pabrik industri. Proses pengiriman ini dapat dilakukan melalui jalur darat, laut, atau kereta api. Proses pembakaran batubara. Pembakaran dapat didefinisikan sebagai proses atau reaksi oksidasi yang sangat cepat antara bahan bakar dan oksidator dengan menimbulkan nyala dan panas. Bahan bakar dihancurkan terlebih dahulu dengan cruiser sampai ukuran tertentu sebelum dicampur dengan udara. Selanjutnya, campuran serbuk batubara dan udara diberi tekanan kemudian didorong menggunakan blower. Proses pembakaran dibantu dengan penyalaan dengan bahan bakar gas atau cair untuk menguapkan air dan zat terbang. Udara tambahan diperlukan untuk membantu proses pembakaran sehingga lebih efisien. Jadi hasil dari proses pembakaran tadi itu menghasilkan emisi yang bisa berupa polutan, dan faktanya bahwa emisi yang tidak dikelola secara baik akan mencemari lingkungan sekitar. Berikut ini adalah 3 metode penanganan polutan untuk mengendalikan pencemaran udara, yang terdiri dari yang pertama itu input atau preventive control. Metodenya
itu mengurangi atau mencegah terbentuknya polutan yang masuk ke dalam atmosfer. Contohnya adalah dengan melakukan konservasi tanah, lalu pemilihan bahan baku sehingga mengurangi polutan. Contohnya itu adalah penggunaan gas alam. Lalu mengganti polutan sebelum masuk ke proses produksi. Contohnya adalah mengganti sulfur yang berasal dari batu bara dengan minyak. Metode yang berikutnya yang kedua ada throughput control, di mana metodenya antara lain menurunkan jumlah produksi dan pemakaiannya, lalu merubah atau mengganti proses sehingga mengurangi polutan, membuat proses yang lebih efisien sehingga energi dan polutan yang dikeluarkan berkurang. Lalu metode yang berikutnya yang ketiga yaitu output control, di mana metodenya antara lain memindahkan dan mendilusi polutan pada emisi. Contoh dengan menggunakan pipa pembuangan cerobong asap, juga saluran pembuangan limbah. Lalu mengubah polutan menjadi bentuk yang lebih aman. Contohnya adalah mengubah metil merkuri menjadi bentuk merkuri. Lalu memilih tempat dan waktu untuk membuang polutan sehingga meminimalkan kerusakan. Contohnya penggunaan cerobong asap yang tinggi, karena pada ketinggian tertentu polutan yang terdispersi akan lebih efektif. Pemanfaatan batu bara. Selama ini pemanfaatan batu bara hanya untuk PLTU. Lalu ada muncul gagasan untuk mengganti pemanfaatan bahan bakar batu bara untuk campuran produk LPG. Batu bara sendiri merupakan bahan bakar padat. Untuk itu perlu diubah menjadi bentuk gas melalui proses gasifikasi. Hasil dari proses gasifikasi batu bara menghasilkan senyawa dimethyl ether. Lalu pada topik dimethyl ether akan menggantikan LPG, yang menjadi pertanyaan adalah berapa tekanan dimethyl ether di dalam tabung LPG dan pada suhu berapa supaya tetap keadaannya tidak berubah dan wujudnya tetap cair. Jadi dimethyl ether adalah gas yang dapat menjadi cair pada tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan gas lainnya seperti butana atau propana, sehingga sering digunakan dalam campuran LPG. Untuk menjaga dimethyl ether tetap dalam keadaan cair dalam tabung LPG, ada hubungan antara suhu dan tekanan berdasarkan diagram fase dimethyl ether. Berikut adalah informasi kunci yang perlu diperhatikan. Pertama itu tekanan dimethyl ether dalam tabung LPG. Pada suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius, tekanan dimethyl ether dalam tabung bisa berkisar antara 5 sampai 6 bar. Jika suhu lebih tinggi, tekanan harus lebih tinggi agar dimethyl ether tetap dalam bentuk cair. Misalnya
pada suhu sekitar 40 derajat Celcius yang diperlukan untuk mempertahankan keadaan cair bisa mencapai sekitar 10 bar. Lalu dari pertanyaan yang sebelumnya, suhu dan tekanan suhu dan tekanan agar DME atau dimethyl ether tetap cair, yaitu pada suhu sekitar 0 derajat Celcius, dimethyl ether akan memiliki tekanan sekitar 4 bar. Pada suhu yang lebih tinggi seperti 30 derajat Celcius, tekanan harus lebih tinggi lagi untuk menjaga dimethyl ether dalam bentuk cair. Misalnya sekitar 8-9 bar pada suhu tersebut. Sekarang pertanyaannya, kalau dimethyl ether yang disimpan dalam cairan terus dia jadi gasnya pada tekanan berapa? Apakah bisa pada tekanan yang sama seperti LPG 1 atmosfer tadi? Yang bisa dibahas di sini adalah transisi dimethyl ether dari cair ke gas. Dimethyl ether akan berubah dari bentuk cair menjadi gas pada tekanan uap tertentu pada suhu yang berbeda. Pada titik ini, dimethyl ether berada dalam keadaan keseimbangan antara cair dan gas, yaitu pada tekanan atmosfer. Jadi, jawaban dari pertanyaan apakah bisa pada tekanan yang sama seperti LPG atmosfer tadi, jawabannya iya. Dimethyl ether dapat berubah menjadi gas pada tekanan atmosfer, tetapi hanya pada suhu yang cukup tinggi, pada suhu sekitar 25 derajat Celcius. Dimethyl ether memiliki tekanan uap sekitar 5,8 atm. Artinya pada suhu ini, jika dimethyl ether dalam tabung tidak berada di bawah tekanan lebih tinggi dari atmosfer, ia akan menguap menjadi gas. Namun pada tekanan atmosfer 1 atm, dimethyl ether akan tetap dalam bentuk gas pada suhu sekitar 25 derajat Celcius atau lebih tinggi, karena tekanannya lebih rendah daripada tekanan uapnya. Dimethyl ether hanya akan tetap cair jika tekanan lebih tinggi dari 5,8 atm pada suhu ini. Untuk menggambarkan perubahan fase dimethyl ether, kita dapat menggunakan diagram fase atau kurva tekanan uap yang menunjukkan hubungan antara tekanan dan suhu di mana dimethyl ether akan berada dalam fase cair, gas, atau campuran keduanya. Sekian dan terima kasih.